Oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya lihat ada Kak Safa Khalisa. Safa Khalisa. Silakan Kak Safa Khalisa yang sudah raise hand bisa open mic. Ya, Baik, terima silakan Kak. kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin bertanya kepada Mbak Ashfa, em, bagaimana sih Kak cara mencari dosen pembimbing yang benar-benar bisa diajak komunikasi dan itu bisa membantu kita dalam penulisan jurnal gitu Kak, dan juga mencari relasi yang sama-sama ambis gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, oke. Terima kasih Kak Safa atas pertanyaannya. Ini sedikit saya tadi catat. Bagaimana cara mencari atau menentukan dospem yang bisa apa namanya membantu kita atau mempercepat kita dari segi publish khususnya publish jurnal dan cara mencari relasi. Silakan Kak Isfa bisa dijawab. Oke, yang pertama bagaimana cara mencari dosen itu sendiri. Nah, waktu itu kan aku bilang nih, kalau aku diajak kolaborasi dengan dosen di semester 6. Nah, itu sebenarnya caranya ya pada saat perkuliahan berlangsung semester 1 sampai semester 5, semester 6, itu teman-teman harus tahu nih karakteristik setiap dosen seperti apa. Apakah dia oke nih diajak kolaborasi, apakah dia galak dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa tentukan wah sepertinya dosen ini oke nih untuk aku ajak kolaborasi. Nah, tadi kan aku diajak kolaborasi nih sama dosennya yang ngajak untuk aku bikin jurnal. Nah, teman-teman juga bisa ngajak nih mengajak dosen itu sendiri untuk kolaborasi. Jadi bukan hanya teman-teman nunggu bola, tapi teman-teman harus menjemput bola tadi. Teman-teman bisa bisa biasanya nih teman-teman harus bisa bikin outline dulu, baru teman-teman ajukan ke dosen yang ingin teman jadiin dospem. Bu, Pak, aku punya penelitian seperti ini. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk menjadi dosen saya untuk penelitian ini? Itu biasanya seperti itu. Karena kalau misalnya lulus pakai jurnal, sebenarnya teman-teman bisa mengerjakannya pada saat semester dini. Semester 3, semester 5, semester 4, teman-teman bisa mengerjakannya. Dan nantinya kalau udah submit, kan teman-teman enak nih, semester akhir udah bisa langsung sidang nih. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi lah untuk bikin skripsi jurnal. Tapi memang harus kolaborasi dan ya kebijakannya beda-beda ya dari setiap prodi dan kampus. Kalau aku ya tadi harus ada dosen pembimbing, harus aku yang jadi penulis pertama dan memang harus melalui proses bimbingan. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk udah nggak apa-apa publish aja terserah. Itu nggak boleh. Itu di program studi aku. Jadi kebijakannya beda-beda yang teman-teman bisa tanyakan ke program studinya masing-masing. Kayak gitu. Dan enak-enaknya di jurnal dan em, di apa ya kolaborasi dengan dosen itu teman-teman bisa menentukan dospem tersendiri jadi teman-teman nggak usah takut nih untuk ditentukan dari program studi kan biasanya ada nih kamu ditentukan dengan dospem ini dospem A B C D F G karena ya tadi memang udah apa ya kurikulumnya mereka lah untuk menentukan dosen pembimbing nggak enaknya ditentuin tuh kita nggak tahu nih dospem tadi tuh enak apa enggak karena memang ada beberapa dospem tuh yang nggak enak kayak misalnya asal-asalan atau enggak hilang-hilangan ngeghosting dan kayak sibuknya kayak presiden itu nggak enaknya kalau dipilihin. Nah kalau jurnal itu kita kan bisa milih sendiri nih mau dospemnya seperti apa dan cara bimbingannya bagaimana tuh bisa menentukan ya fleksibel lah pokoknya itu dari aku. Dan yang kedua untuk menentukan circle itu bagaimana? Nah, kalau dari aku, tipsnya dari maba kamu harus udah mulai riset nih, sekiranya organisasi apa aja nih yang ada di kampus. Nah, kalau aku tadi udah ngincer nih, aku harus masuk organisasi A, organisasi B, yang tadi aku bilang, organisasi kepenulisan jurnal, itu aku pengen masuk itu karena tujuan utama aku ya tadi untuk mempermudah aku lah dalam perkuliahan, apalagi untuk menulis artikel-artikel nantinya. Itu langkah awal kalian mendapatkan sebuah circle. Yang kedua tentunya itu maksudnya circle kan beda-beda ya. Ada yang circle organisasi, ada yang bestie atau bestie di kelas. Itu kan beda-beda. Jadi teman-teman bisa menentukannya sendiri sesuai kemauan teman-teman. Tapi memang kebanyakan circle itu didapatkan dari sebuah organisasi ataupun di kelas. Kayak gitu. Oke, oke terima kasih Kak Isfa atas jawabannya. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya lupa. Udah ya, udah tadi dijawab sekitar terkait dengan penentuan dospem dan mencari relasi. Oke, selanjutnya, iya selanjutnya yang sudah raise hand lagi nih ada Kak Yunia Alfiatur Rohmah.
Silakan Kak Yuni bisa dibuka mic-nya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang topik penelitian dan gap year ya. Hmm, ya. Pertanyaan saya bagaimana caranya agar bisa menentukan apa ya gap antara topik penelitian yang pertama dengan topik penelitian lainnya. Yang kedua, bagaimana biasanya kan ada penelitian baru dan penelitian lama itu berapa lama jaraknya untuk menentukan penelitiannya gitu. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Yuni atas pertanyaannya terkait dengan topik penelitian. Silahkan Kak Ispa bisa dijawab. Oke, bagaimana sih caranya menentukan topik penelitian? Menentukan topik itu didasari dari kita riset-riset nih di ya di jurnal, di berita dan sebagainya. Kan setelah kita melakukan riset, kan ada banyak nih judul-judul skripsi, judul-judul jurnal yang sesuai dengan topik yang ingin kita ambil. Nah, dari situ kita udah tahu nih, oh aku pengen ambil topik ini. Setelah udah tahu topik, tentunya kita akan research selanjutnya nih. Sekiranya apakah ada hal yang bisa kita ambil dari topik tadi, ataupun fenomena yang bisa kita ambil, rumusan masalah lah yang bisa kita ambil dari topik yang kita incar tadi. Setelah research, menentukan rumusan masalah, dan menentukan rumusan masalah ini, rumusan masalah, gap research, itu bisa dilakukan melalui literatur review ataupun menyusun penelitian terdahulu. Biasanya kalau aku itu pakai tabel, jadi kayak ada judul, judul penelitian, ada metodenya pakai apa, dia pakai teori apa, baru hasil kesimpulannya. Maksudnya kayak diskusi singkat lah terkait penelitiannya beliau. Nah, itu biasanya aku nge-research 10 sampai 15 literatur review ataupun penelitian terdahulu. Nah, dari kamu membaca dan menyusun literatur review, kamu akan tahu nih dan jelas sekiranya aku pakai, oh aku udah tahu nih, setelah setelah literatur review tadi dibuat, aku udah tahu pakai judul apa, topiknya seperti apa, dan hasil penelitiannya seperti apa. Itu yang bisa kita ambil dari untuk menentukan topik penelitian. Dan gap research itu biasanya umumnya itu biasanya ya tidak jauh dari teori, atau kalau aku kan topiknya sangat-sangat baru karena memang itu baru banget dilakukan. Dan sama biasanya ada juga ini yang tadi beberapa lama. Sebenarnya beberapa lamanya itu nggak ngaruh. Tergantung urgensi dari penelitian teman-teman. Sekiranya apakah memang ini penting banget untuk diteliti. Itu yang paling penting, bukan beberapa lamanya. Lebih ke urgensi, kalau gap research biasanya memang tidak jauh dari topik, itu yang pertama, tapi memang topik jarang. Yang kedua itu biasanya dari metode sama teori yang aku bilang tadi. Biasanya judulnya hampir sama, tapi dia di cover dengan teori yang berbeda. Karena yang aku bilang, teori teori skripsi itu sepenting itu untuk menentukan judul skripsi teman-teman. Karena ya tadi yang aku bilang, fungsi teori tadi, ini aku contohkan lebih ke pakai analogi ya, fungsi teori. Teori itu ibaratkannya ada dua orang buta dan ada satu gajah. Nah, si A megang gajah itu di bagian apa nih? Kakinya. Kalau si B, si megang gajah itu di bagian Belalai, belalainya. belalai. Nah, itu. Nah, Hmm. kalau misalnya si A ngomongnya si gajah ini besar, sedangkan si B ngomongnya si gajah ini panjang. Itu kan dua hal yang berbeda ya, sepenting itu teori. Iya, Nah, berbeda. karena teori merupakan cara pandang kita terhadap penelitian. Kebanyakan untuk gap research ya memang dari teori itu paling mudah. Selain dari topik penelitian, itu menentukan gap research sendiri. Sama metode sih, metode penelitian. Terus bagaimana cara saya tuh bingung itu bagaimana caranya kayak literatur review itu gimana caranya Mbak membahasnya gitu. Nah, untuk pakai literatur review itu kan tadi aku bilang pakai tabel. Jadi dibagi nih, ada judul penelitian terdahulu, baru metode dan teori, baru penelitian yang dibahas dari si orang tadi, penelitian terdahulu tadi. Nah, tadi kan udah disusun nih, misalnya ada 10 literatur review, 10 Iya, penelitian terdahulu. iya. Nah, kita bisa analisis secara screening. Oh, dia Segini pakai, maksudnya? maksudnya screening tuh kan tadi kita udah nyusunin tabel. Kita secara screening kayak ngelihat, oh dia pakai judul ini, teori ini. Pasti kan berbeda-beda nih setiap Iya. penelitian. Heeh. Nah, itu baru kita
bisa menentukan, oh aku sekiranya pakai rumus masalah ini. Setelah pakai rumus masalah tersebut, ya tetap harus dilakukan research lagi sekiranya apakah penelitian ini masih relevan dan sekiranya apa ya referensinya tuh masih bisa diambil kayak gitu. Karena ada beberapa mungkin kita punya nih, aku punya nih urgensi penelitian ini penting banget, tapi kadang ada yang referensinya nggak bisa kita gapai, sangat susah untuk kita cari. Itu juga perlu dipertimbangkan kayak gitu. Kalau biasanya jurnal itu berapa referensinya, Mbak? Kalau untuk jurnal Maksimal. tergantung sih, biasanya kalau yang jurnal tadi ya, untuk publish, Mm-mm. itu biasanya ada ketentuan masing-masing di portal jurnalnya. Misalnya kalau aku kemarin ingatnya itu, harus ada 3 jurnal, minimal 3 jurnal berindeks Scopus, dan 1 jurnal yang dari portal jurnal aku tadi, harus. Dan Terus beberapa dari buku jurnal berapa? biasanya ada, kalau aku sih kemarin 5 buku minimal. Itu Hmm. minimal, tapi kalau misal lebih ya nggak apa-apa. Karena Berarti itu aku sendiri referensi itu daftar pustaka itu 3 halaman sendiri waktu itu. Karena oh mungkin baru ya. itu ya. Heeh. Berarti itu tidak ditentukan oleh si publisher atau yang lainnya itu tidak juga ya, Mbak ya? Oh enggak. Palingnya tadi minimal lah pokoknya. Minimal berapa buku, minimal berapa jurnal, kayak gitu aja biasanya. Tapi untuk maksimalnya nggak ditentuin kok. Oh gitu. Ya udah ya, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yuni atas jawabannya atas pertanyaannya dan Kak Ispa atas jawabannya. Oke, saya lanjut untuk penanya selanjutnya ada Kak Musorotun. Ya, Kak Musorotun yang sudah raise hand. Silahkan Kak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musorotun dari Cirebon. Izin bertanya, Kak. Ini kan eh, terkait dengan materi apa? Publikasi jurnal ya. Itu apa saja yang ditanyakan saat mereview jurnal? Lalu kesalahan apa saja yang sering terjadi saat membuat jurnal? Oke, terima kasih kamu Syuratun atas pertanyaannya. Ini terkait dengan review jurnal apa saja yang biasanya ditanyakan atau yang menjadi koreksi lah dari reviewer terkait dengan artikel yang Iya. mau dipublish di jurnal. Silakan Kak Isfa. Oke, sebenarnya apa aja nih yang jadikan pertimbangan reviewer untuk teman-teman bisa lolos publish di portal tersebut. Yang pertama yang paling penting ini di luar dari penelitian ya, yang tadi aku bilang kesesuaian topik atau scope teman-teman semua di portal tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman portalnya portal kesehatan, tapi artikel teman-teman tentang sosial, kan itu sangat tidak mungkin ya, nggak relevan lah. Itu pasti langsung ditolak. Dan yang kedua, kesesuaian dengan template. Kalau misalnya teman-teman submit nggak sesuai dengan template, itu pasti langsung ditolak. Meskipun penelitian teman-teman bagus, itu langsung ditolak. Dan kayak misalnya artikel template tadi nggak rapi dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan untuk reviewer bisa menolak artikel teman-teman semua nantinya. Itu dua hal basic lah, dua hal basic terkait tentang template, Mendeley dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya em, artikel teman-teman bisa lolos itu karena ya tentunya urgensi penelitian, tujuannya oke, keselarasan dengan ya segala landasan penelitian tadi, rumusan masalah, topik, teori, ya itu ya oke lah pokoknya itu tadi kamu bilang itu hal-hal penting yang menjadi landasan apa ya? Bukan menjadi landasan sih, tolak ukur lah penelitian teman-teman udah bagus apa enggak, urgensi penelitian, kebaharuan, dan ya tadi landasan tadi, metode, teori, dan sebagainya. Itu yang menentukan nantinya teman-teman bisa lolos apa enggak di sebuah portal. Dan juga teman-teman harus, kalau misalnya mau publish nih, teman-teman juga harus pandai, bukan pandai sih, lebih kayak analisis juga di portal tersebut. Kan udah ada aktifnya nih, udah ada artikel yang udah publish di jurnal tersebut. Itu teman-teman lihat nih, kira-kira artikel apa nih yang sekiranya publish di portal tersebut. Itu juga bisa menjadikan pertimbangan teman-teman, tips untuk bisa lolos lah di portal tersebut. Itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Isfa. Kamu Syuratun sudah terjawab ya? Ya, Oke, terima kasih, Kak. sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang sudah raise hand lagi.
Kak Fathia Az-Zahra, silahkan dibuka mic-nya. Sebelumnya, terima kasih telah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Fathia Azhara dari mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Izin bertanya, Kak. Biasanya kan jurnal untuk publish sebelumnya kan ada cek plagiarisme ya, Kak ya. Terus bagaimana nih cara kita mengurangi plagiarisme yang masih di atas 25%? Ya, Kak, itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima Bagaimana? kasih Kak Fatihah atas pertanyaannya terkait dengan plagiasi ini, Kak. Bagaimana sih terkait dengan plagiasi? Silakan Kak Isma. Oke, bagaimana sih caranya mengurangi tingkat plagiasi di sebuah penelitian, skripsi ataupun jurnal itu sendiri? Nah, tentunya dengan parafrase. Teman-teman kalau misalnya udah sering nulis jurnal, nulis artikel, nulis esai, pasti akan dengan mudahnya memparafrase dari penelitian terdahulu ataupun referensi ke jurnal ataupun artikel teman-teman semua. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Dan yang kedua, ini for your information. Jadi teman-teman jangan cek plagiasi terlebih dahulu sebelum submit. Kalau aku dulu dikasih tahu kayak gitu sama dosen aku. Jadi udah nggak usah dicek terlebih dahulu plagiasinya, karena kalau misalnya teman-teman udah ngecek di Turnitin, udah ngecek di ya Turnitin sih lebih utama. Turnitin itu kan teman-teman udah masuk nih, udah dicek nih, database-nya teman-teman akan masuk nih di Turnitin tadi. Nantinya kalau teman-teman udah submit, takutnya pas dicek oleh pihak mereka itu akan kena self plagiasi 100%. Teman-teman akan terindeks plagiasi 100%, kayak gitu. Itu tips dari aku ya. Jadi kalau di awal sekiranya nggak usah dicek plagiasi, tapi teman-teman, aku dulu lupa ya, kayaknya aku cek dulu juga tapi nggak diturnitin di beberapa platform yang memang sekiranya database-nya nggak kesimpan itu. Jadi pas waktu sekiranya aku udah oke nih plagiasinya 15% ataupun berapa persen, itu bisa langsung submit dan lolos plagiasi dari pihak portal jurnal. Karena memang bahaya teman-teman kalau teman-teman asal cek plagiasi database kena, kalau misalnya 100% kan sangat disayangkan ya, padahal itu kan bukan kesalahan teman-teman nantinya. Itu salah satu tips dari aku. Harus berhati-hati ya untuk cek plagiasi. Oke, terima kasih Kak Isfa dan Kak Fathia Az-Zahra sudah terjawab ya Kak ya. Oke, satu lagi nih yang sudah raise hand ada Kak Elsa Khairatun Nisa. Silakan open mic-nya Kak. Jadi kalau plagiasinya di Saya izin bertanya ya, Kak. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Kak, jelas. tapi banyak Silakan. Yang bertanya kepada Kak Isfa, untuk menentukan tempat publish jurnal itu terpercaya atau tidak itu seperti apa ya, Kak? Karena sepengalaman saya kan tadi Kakak udah pernah ngasih tahu, tadi Kakak juga pernah ngasih tahu kan gimana caranya kita untuk publish jurnal. Contohnya kayak kita nyari dulu nih di Sinta sesuai sama scope kita. Nah, saya menemukan gitu, tapi ketika saya cek, memang dia publish selama 1 tahun itu 2 kali, di bulan Maret sama bulan September. Tapi ketika saya lihat jurnal di bulan Maret itu, ternyata tidak ada gitu. Itu seperti apa ya, Kak? Mungkin Kakak bisa kasih tahu cara tips and triknya gitu, supaya kita tahu tempat jurnal itu tuh terpercaya atau tidak. Mungkin terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Ini terkait dengan penentuan tempat jurnal kita, yang artikel kita mau terbit di jurnal yang terpercaya. Nah, jurnal yang terpercaya seperti apa sih Kak? Silahkan Kak Isfa. Oke, sekiranya jurnal yang terpercaya itu seperti apa? Nah, makanya tadi aku bilang nih, teman-teman kalau misalnya cari portal jurnal yang terpercaya itu harus dari Sinta Kemendikbud itu. Dan kalau sangat dipastikan kalau misalnya dari Sinta Kemendikbud itu pasti ilegal. Maksudnya kok ilegal sih? Legal. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya itu nggak terpercaya. Karena kalau misalnya tadi yang dibilang, aku udah nyari di Sinta Kemendikbud, tapi ternyata di portal tersebut publish di bulan Maret kok nggak ada gitu kan ya. Nah, waktu aku juga di portal jurnal aku di JWP UMY itu dia kan publishnya di Desember, tapi ternyata dia baru, emang tulisannya Desember, tapi dia baru publish itu di Januari, jadi kayak emang agak molor gitu loh. Dan ada beberapa jurnal yang mungkin memang udah nggak nerima, maksudnya kayak mereka memang terdaftar nih di Sinta, tapi ternyata portal jurnal tersebut tuh udah nggak aktif.
kan setiap portal itu pasti ada apa ya namanya kayak dari monitoring dari pusat ya, monitoring dari pusat. Kalau ini yang aku tahu karena aku juga kan pengen bikin sebuah portal jurnal ya dulu di organisasi aku. Portal jurnal itu juga pasti ada reviewer dari pusat. Kalau misalnya portal jurnal tadi melakukan kesalahan seperti dari reviewer melakukan review di luar dari website itu juga bisa kena pelanggaran. Portal jurnal juga bisa kena pelanggaran dari pusat. Kayak publishnya nggak rutin dan sebagainya itu juga bisa menjadikan sebuah portal jurnal tuh melanggar lah dari pusatnya itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menentukan portal jurnal yang terpercaya, itu teman-teman juga bisa menganalisisnya. Sekiranya apakah portal jurnal ini legal ataupun ilegal. Itu dari yang pertama, konten publikasi di portal jurnal tersebut. Biasanya tadi umumnya memang portal jurnal terbitnya 1 tahun 2 kali. Ini umumnya ya, itu 1 tahun 2 kali. Dan yang kedua itu mempublish sesuai dengan rumpun, sesuai dengan skop ataupun tema. Jadi nggak mungkin satu portal itu mempublish berbagai macam rumpun ilmu. Kesehatan, ada sosial, dan sebagainya itu sangat-sangat tidak mungkin. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tentunya pembayarannya itu di luar Nurul lah pokoknya. Yang biasanya Sinta 3 aku 5 juta kan. Sinta 3 itu 500, itu bisa jadi Sinta 3 itu langsung dapat 1,5 juta, 2 juta dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau aku juga dulu pernah ada yang nanya ke aku dapat Sinta 2 nih, tapi harganya 5 juta. Nah, padahal aku publish Sinta 2 aja masih di angka 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi nggak sampai yang sefantastis itulah untuk harga publikasi jurnal kayak gitu. Jadi bisa dianalisis sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Isfa atas jawabannya. Itu ya KL saya terkait dengan portal jurnal yang terpercaya. Oke, baik, sesi pertanyaan pertama itu sudah selesai. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Di sini ada yang sudah bertanya melalui chat ya. Ini saya bacakan. Izin bertanya Kak, bagaimana persiapan khusus untuk menghadapi skripsi atau konversian dengan yang lain dan bagaimana cara mengelola mental agar tetap bisa bangkit dalam keadaan yang sulit sekalipun. Terima kasih. Ya, mental. Silahkan Kak Isfa. Oke, bagaimana cara mengolah mental kita untuk tetap fokus lah terhadap skripsi. Kalau ya aku dibuat santai aja. Karena aku jurnal ya, maksudnya kayak karena aku masih semester 6 dan aku masih ada mata kuliah wajib, aku masih gabung di organisasi dan sebagainya. Sama kalau tips dari aku jangan dibuat yang kayak down banget. Malas boleh, kayak down itu juga boleh, itu sangat-sangat hal yang wajar. Nangis juga boleh. Tapi ingat tujuan teman-teman semua kuliah untuk lulus. Jadi kalau misal teman-teman udah ingat tujuan teman-teman kuliah untuk apa, pasti teman-teman akan merecall kembali untuk tetap bangkit dan menyelesaikan skripsi teman-teman. Untuk tips lainnya seperti kayak untuk memanage emosi dan mental teman-teman kan setiap orang beda-beda ya. Kalau aku dulu suka jalan-jalan, suka spend money untuk makanan dan sebagainya itu meredakan emosi aku, maksudnya memanage mental aku sendiri. Itu kalau dari aku, tapi kalau teman-teman semua mungkin berbeda-beda ya cara memanage mental dan emosinya masing-masing. Tapi menurut aku nggak usah yang kayak dibuat takut banget sih, maksudnya kayak ya kalau misalnya teman-teman dijalani itu pasti bakal selesai. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini tuh. Kalau misalnya teman-teman mau, itu nggak ada yang nggak mungkin terjadi di dunia ini. Jadi ya tentukan tujuan awal dan tetap semangat dan juga disiplin. Dan juga fun fact, kalau misalnya sebenarnya skripsi itu bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten, disiplin, dan mau berjuang. Gitu. Oke, terima kasih Kak Isfa itu ya. Kak Herawati, tadi ada pertanyaan dari Kak Herawati terkait dengan mental dalam menghadapi kesulitan di semester akhir. Oke, selanjutnya ini saya bacakan lagi dari Kak Fandi Satrio Irawan. Izin bertanya Kak, untuk jurnal itu harus ada hubungan sama jurusan perkuliahan atau bagaimana? Dan apa nih, clock jurnal belum diterbitkan itu gimana? Sebelumnya terima kasih. Oh, kalau itu atau apa ya? Silakan Kak. Apa tadi penelitian? Pertanyaannya?
Dari Kak Fandi, saya bacakan lagi. Izin bertanya Kak, untuk jurnal itu harus ada hubungan sama jurusan perkuliahan atau gimana? Dan kalau dan clock jurnal belum diterbitkan itu kalau jurnal belum diterbitkan itu gimana? Silakan. Oke. Oke, bagaimana? Apakah jurnal itu harus sesuai dengan apa ya? Jurusan kalian sangat-sangat harus sesuai. Karena kalau misalnya teman-teman dikonversi ke skripsi, itu ya harus sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari, teori-teori yang telah base-nya di kelas dipelajari, itu harus sesuai. Topik, ya topik ataupun tema itu juga harus sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari di perkuliahan. Ini pengalaman dari cutting aku. Dia cutting aku dan dia ikut sidang pada pada hari aku. Satu ruangan lah, satu ruangan sidang. Waktu itu yang sidang di ruangan itu ada dua, ya empat orang lah. Dua orang lah pokoknya. Dua orang, aku sama temen aku. Dua orang lagi setelah aku. Nah, yang dua orang setelah aku ini ada cutting yang udah publish jurnal. Tapi dia itu nggak sesuai, nggak relevan lah dengan jurusan aku. Dia membahas tentang feminisme dan Islam. Sedangkan seharusnya di program studi aku kan hubungan internasional. Itu nggak ada hubungannya sama sekali terkait hubungan internasional. Akhirnya meskipun beliau ini sudah publish jurnal, dia tetap harus setelah sidang tadi, dia tetap harus bikin esai singkat lah terkait penelitian dia yang harus relevan dengan apa yang telah diambil di hubungan internasional itu sendiri. Yang seharusnya kalau misalnya publish jurnal, setelah sidang itu nggak ada revisi sama sekali. Karena apa? Karena ya cuma formalitas aja. Karena kan kita udah publish nih, apa yang harus direvisi kembali. Tapi karena kejadian yang seperti tadi nggak relevan sama sekali, akhirnya beliau ya dimarah-marahin lah. Maksudnya mana HI-nya, mana relevansinya dan sebagainya. Akhirnya pas setelah sidang dia disuruh bikin esai lagi untuk ya untuk relevan lah sesuai dengan itu tadi. Itu ya teman-teman. Jadi harus relevan. Oke, terima kasih Kak Isfa terkait dengan pemilihan jurnal. Ini barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya lihat ini nggak ada yang bertanya lagi. Silakan mau raise hand boleh, mau langsung boleh. Kak Abdul Galang mau bertanya lagi silahkan. Di sini di chat nggak ada lagi soalnya. Oh iya Kak, siap. Aku izin bertanya kembali ya kepada Kak Isfa. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Kak Ain atas kesempatannya. Pertanyaan saya, itu kan Kak Isfa mungkin kemarin sudah banyak pengalaman kan ya, karena udah pernah lulus tanpa skripsi, tetapi lewat itu kan publikasi jurnal. Tentunya banyak sekali pembelajaran atau hal-hal yang mungkin Kak Isfa dapatkan pada saat kemarin. Itu terutama tentang waktu Kak. Mungkin ada saran atau menurut Kak Isfa di semester berapa sih kira-kira kita bisa fokus atau mulai untuk menyusun rencana buat ini apa jurnalnya dipublikasi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul Galang. Mungkin nanti setelah ini saya persilakan satu pertanyaan lagi ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Kak Abdul Galang, itu waktu. Kapan sih kita bisa mulai mempersiapkan diri atau persiapan apapun yang perlu dipersiapkan atau submit mungkin jurnalnya ya. Dari kapan sih gitu kan. Tadi kalau Kak Isfa itu dari semester 6 ya kalau nggak salah. Nah, tapi idealnya mungkin dari semester berapa Kak bisa di-share? Silahkan. Kalau dari aku, dari semester 5 udah bisa dibuat outline-nya, semester 6 mungkin bisa lanjutin penelitian lebih dalam terkait jurnal tadi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman harus melalui beberapa mata kuliah tersendiri untuk mengetahui lebih dalam terkait program studi teman-teman. Kalau aku dulu mata kuliah aku kan ada beberapa kayak topik THI, teori hubungan internasional, ada mungkin teori-teori lainnya yang harus aku ambil, mata kuliah yang harus aku ambil terkait pembahasan teori. Jadi ketika aku udah melewati mata kuliah tersebut yang ngebahas tentang teori yang bisa dipakai hubungan internasional, aku udah bisa menentukan nih, atau aku bisa udah oke nih, udah aku setelah melalui mata kuliah tersebut, aku udah tahu nih mau meneliti apa dengan teori yang telah dijelaskan di mata kuliah tadi. Jadi memang teman-teman idealnya sih kalau dari aku ya semester 5 udah bisa mulai untuk untuk menentukan topik, rumusan masalah, outline lah pokoknya. Untuk bisa ditindaklanjuti ke depannya di semester 6 ataupun 7. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, emang harus melalui beberapa proses
mata kuliah, metode penelitian, teori, dan sebagainya. Kalau semester 1, semester 2, 3, emang terlalu dini sih itu kalau menurut aku. Karena memang belum mengerti lebih dalam lah terkait teori-teori yang dipakai di rumpun ilmu tersebut, ataupun metode seperti apa yang akan dipakai. Karena memang jujur, aku juga merasakan sendiri perkembangan jurnal aku dari semester 1 hingga perkembangan jurnal aku yang di akhir untuk tugas skripsi. Emang berbeda banget. Kayak, oh ternyata pakai teori itu kayak gini ya. Oh ternyata metode penelitiannya seperti ini ya. Itu akan dimengerti ketika teman-teman benar-benar fokus untuk skripsi atau jurnal nantinya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Isfa atas jawabannya terkait dengan waktu kapan